Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Sedang apa Bu? Ini biasalah lagi ngoreksi hasil tes anak kemarin. Ini Bu, maaf Bu sebelumnya Bu. Mengganggu nggak saya nih Bu? Enggak, apa yang mau kita ceritakan ini Bu Wiwin, ada apa? Oh, kalau nggak mengganggu saya gini Bu, dikit ada mau cerita Bu. Iya, Tapi sebelumnya gimana Bu kabar Bu Yosi Bu? alhamdulillah baik. Bu Wiwin gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini seru tukar-tukar kado kan sama Iya. rekan-rekan kerja. Iya. Cuman itulah, apalagi bentar Mm-mm. lagi kita kan mau ujian semester dan mau menyambut semester 2. Iya. Gini Bu ceritanya, apa, kalau tidak mengganggu saya bercerita sama Ibu Ya. tentang, ini Bu, Mm-mm. maksud saya lihat di semester 1 ini Bu, eee, anak-anak itu kalau belajar itu kurang aktif gitu Bu, kurang aktif Mm-mm. dalam apa, baik itu bertanya, baik itu dalam Mm-mm. apa, eee, mengerjakan tugas itu, saya itu merasa khawatir Bu, Mm-mm. dengan apa, anak didik saya. Mm-mm. Tentang materi pembelajaran gitu, Mm-mm. apalagi pelajaran bahasa Indonesia gitu, bahasa Indonesia, Mm-mm. saya lihat mereka tuh kurang aktif, terus, eee, sepertinya mudah bosan gitu, Bu. Mm-mm. Jadi, Ya. eee, bagaimana ya, Bu, supaya mereka itu bisa lebih Mm-mm. sedikit aktif dan tidak bosan dengan pelajaran bahasa Indonesia gitu, Bu. Apalagi tentang materi tentang cerita gitu. Mm-mm. Oke, baik ya Bu Wiwin. Kalau saya garis bawahi nih ya, permasalahan mengenai mungkin dalam pembelajaran anak mungkin di pelajaran bahasa Indonesia ya yang Bu Wiwin ampu. Mungkin tentang masalah cerita ini anak-anak kurang kurang aktif ya Bu Wiwin ya. Iya, Bu, itu Iya. yang jadi khawatir saya. Bagaimana ya supaya mereka itu lebih mencintai atau suka gitu, suka dengan materi itu, Hmm. dengan pelajaran bahasa Indonesia dan Hmm. lebih sedikit aktif lah gitu. Iya. Nah, kira-kira nih nanti dari obrolan kita ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan gitu? Maksudnya saya tuh anak tuh dalam materi dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini mereka itu uh, mau apa misalnya misalnya bercerita gitu di depan Mm-mm. kan aktif. Memangnya saya tuh mereka tuh aktif. Misalnya minta maju ke depan mereka ada sih Iya. memang mau maju ke depan hanya beberapa anak gitu. Mm-mm. Jadi bagaimana buat mereka itu melihat teman yang mau tampil gitu, maju ke depan sehingga mereka yang lain itu mau juga lah. Ataupun apalagi dengan hubungan dengan cerita ini Mm-mm. mungkin apa metode saya kah atau mau diubah atau bagaimana Ibu ya? Jadi Mm-mm. khawatir juga apalagi pelajaran bahasa Indonesia kan. Mm-mm. Iya. Oke, jadi dari obrolan kita ini, Ibu ingin agar anak didik Ibu atau murid-murid Ibu lebih aktif ketika maju ke Ya. depan, mereka mau. Kemudian apalagi tentang pembahasan bahasa Indonesia mengenai cerita ya, Bu. Iya. Nah, kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau Ibu dapatkan begitu?
setidaknya mereka mengerti dengan materi yang saya sampaikan, terus suka lah dengan pelajaran bahasa Indonesia, karena apalagi untuk di semester 2 ini nanti kan, nah ini untuk semester 2 nanti kan untuk kenaikan kelas, Bu. Apakah saya dengan mengubah cara belajar ngajar saya ya? Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi nih, untuk kondisi saat ini, jika kita lihat ini dari level 1 sampai 10, kira-kira kondisi saat ini yang Ibu rasa ada di level berapa ya? Level 6 lah, Bu. Terus, ya? Level 6 yang saya lihat sih. Terus untuk ditingkatkan, harapan Ibu kondisi di level berapa yang Ibu harapkan? Setidaknya 7-8 lah, 8 lah, Bu. Level 8 setidaknya kan, jadi mereka, apalagi dengan pelajaran bahasa Indonesia itu kan, untuk kita ketahui bahasa Indonesia, PKN, agama itu kan pelajaran-pelajaran yang penting. Kalau biasa kita dulu kan untuk diujiankan kan. Nah, kalau di standar 8 lah setidaknya, Bu. Jadi saya sedikit memang khawatir di situ. Setidaknya di semester 2 nanti saya bisa meningkatkan. Nah, kira-kira nih langkah apa ya yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai level yang Ibu harapkan? Itu di rencana saya di semester 2 ini, mungkin itulah, Bu. Mungkin saya harus mengubahkan metode penyampaian saya, ataupun alat peraga yang saya gunakan, gitu. Sehingga mereka itu suka. Biasa anak-anak SD ini kan begitu. Kalau apalagi dengan materi-materi bercerita gitu kan, tidak hanya sekedar memberi buku aja ya, Bu, ya. Tidak hanya sekedar memberi buku terus baca. Pasti memang bosan sih. Paling mungkin mengubah cara belajarnya dan melihat minat anak itu sukanya bagaimana gitu. Mungkin dengan begitu mereka lebih suka dan mungkin lebih aktif gitu dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu nanti, Bu. Oke. Nah, menurut Ibu nih yang paling nyaman yang bisa Ibu lakukan yang mana di antara tadi, menggunakan buku teks atau alat peraga atau metode seperti apa begitu, Ibu? Kalau untuk pelajaran bahasa Indonesia ini yang saya ini kan memang bahasa Indonesia. Yang lihat materi juga sih, Bu, sesuai dengan materinya. Misalnya mungkin bercerita itu mungkin nanti saya menggunakan video kali ya, Bu, ya. Anak tertarik gitu kan. Misalnya tentang cerita, misal menentukan peran antagonis, protagonis gitu. Mungkin dengan video, memaparkan video dulu, cerita dulu, misalnya cerita Malin Kundang itu kan. Kan itu kan dengan memaparkan video di depan itu tentu mereka suka menonton kan. Biasa anak-anak kan suka menonton video-video. Nah, jadi saya rencana seperti itu, Bu, memaparkan video aja. Nanti dengan video itu mereka bisa melihat gitu. Dan selain kadang-kadang kan dulu kan saya hanya memberi buku teks gitu. Mungkin di situ mungkin juga mereka jenuh, Bu. Oke. Dari rencana atau langkah-langkah yang telah Ibu sampaikan ini tadi ya, yang paling Ibu rasa ini yang segera bisa direalisasikan atau dilaksanakan yang mana ya, Bu Wiwin? Selain itu, saya memaparkan materi itu mungkin juga dengan menggunakan PPT gitu, entah dalam bentuk PPT Canva atau PPT yang bagaimana nanti biar ada tertariknya anak itu terhadap materinya tersampaikan dan anak-anak pun merasa senang gitu. Selain itu juga memaparkan video yang sesuai dengan materi lah pokoknya, Bu, itu. Karena
apalagi anak-anak kan, cerita-cerita itu kan memang suka gitu. Video-video Iya. cerita seperti itu. Iya. Nah, kira-kira nih dalam rencana Ibu ini nih dukungan atau support siapa yang Ibu harapkan gitu? Tentunya dukungan dari teman-teman gitu, teman Iya. kerja, untuk misal pun minta bantu memfasilitasikan proyektor tentunya kan. Iya, iya. Terus untuk PPT-nya mungkin insya Allah akan saya mulai rancang dari sekarang dan akan saya ubah juga cara metode yang saya buat itu nanti biar lebih menarik lagi lah. Dan terus setidaknya juga selain itu juga kalau dari pihak sekolah sih memang mendukung, tapi tetap minta bantu sama rekan kerja untuk perlengkapan alat-alat proyektor untuk menyampaikan, apalagi di kami SD ini kan tidak untuk setiap ruangan itu kan belum ada proyektor tersendiri kan. Iya, iya. Alat itu Bu. Oke, jadi Ibu ingin melakukan rencana ini dengan kolaborasi ya Bu ya. Nah, sama teman. ya, kapan Ibu ingin merealisasikan atau melaksanakan rencana ini Bu? Nah, kebetulan kan kita ini kan untuk di semester 1 ini kan sudah mampir mau berakhir juga materinya nih. Insya Allah rencananya di semester 2 nih Bu. Iya. Nah, semester 2 di Januari lah kan Bu. Nah, Januari pas di semester 2 tuh kan kita merancang-rancang membuat PPT-nya, membuat alat peraga yang sesuai dengan minat anak, kebutuhan anak, yang membuat mereka senang. Rencana itu yaitu di semester 2 lah Bu, di semester 2. Untuk pelaksanaan kegiatan ini insya Allah semoga terlaksana nantinya Bu di semester 2 ini. Nah, nih kira-kira nih dari percakapan kita ini apa yang Ibu Wiwin dapatkan gitu? Saya merasa ada setelah berkomunikasi sama Ibu, misalnya sudah terencana sudah menggambarkan, terbayangkan oleh saya nanti rencana-rencana yang akan saya buat itu di awal semester, Bu. Iya. Oke. Alhamdulillah ya Ibu Wiwin sudah ada gambaran nih bagaimana pelaksanaan yang akan Ibu lakukan. Oke ya Bu, saya tunggu nanti kabar-kabarnya setelah Ibu melakukan. Nggak sabar saya Bu Wiwin mendengar kabar dari Ibu nanti. Semoga dapat terrealisasi semester berikutnya. Nah, mungkin ini ya Bu, percakapan kita cukupkan sampai di sini ya Bu Wiwin. Ya Bu, terima kasih Bu ya atas kesempatan dah mau menemankan saya, keluh kesah saya, resah saya, sehingga Ibu dari awal sampai akhir mau mendengarkan apa yang menjadi pikiran saya sekarang, sehingga pun saya merasa sedikit plong gitu Bu. Terima kasih Bu Yosi ya atas waktunya. Assalamualaikum Bu Yosi. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Bu Yosi. Maaf nih, saya ganggu nggak nih ya Bu Wiwin? Oh, enggak Bu. Saya lagi pas mau jam pulang sekolah kan. Enggak ganggu loh Bu. Ya, Bu Wiwin apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Ya, gini Bu, saya ada yang mau saya ceritakan sama Ibu. Apa itu Bu? Sepertinya bunyinya berat sekali bunyinya nih. Ada mau diceritakan nih? Iya, ini Bu mengenai kita CGP ini Bu. Iya Bu. Jadi saya kok ngerasa makin hari kok lelah gitu Bu.
mana tugas saya sebagai guru BK kelas 12, menganalisa hasil ABM anak-anak, kemudian mendata anak-anak yang untuk ikut SNBP kuliah nanti, belum lagi yang ini untuk persiapan ujian gitu, Bu. Itu masalah Ibu tadi tuh. Apa yang membuat Ibu merasa lelah tuh karena banyak yang Ibu ceritakan tadi yang sehingga membuat Ibu lelah begitu. Iya, Bu. Jadi kayak gini aja, Bu. Ibu melakukan tugas-tugas itu kan banyak yang seperti Ibu katakan itu tadi. Kira-kira dengan banyaknya kegiatan yang Ibu lakukan, yang Ibu katakan tadi memang banyak sih. Bagaimana supaya Ibu merasa tidak lelah, tidak capek gitu, sehingga Ibu merasa nyaman dan tidak merasa berat dengan beban yang Ibu ceritakan tadi itu. Ini ya Bu ya, kalau dulu ketika kita masih modul 1 gitu Bu, itu kan kegiatan saya kan belum padat-padatnya Bu. Nah ini kan udah mau masuk ke semester akhir nih untuk yang kelas 12. Apalagi tugas kita ini kan banyak praktek nih Bu. Iya. Ya, jadi ya itu mungkin ya disitulah Bu saya ngerasa kok saya lelah gitu Bu, kayaknya kurang semangat gitu Bu. Membagi waktu ini susah bagi saya Bu. Jadi Ibu kira-kira Ibu langkah apa yang mau Ibu lakukan supaya Ibu bisa bisa mengkondisikan kegiatan CGP Ibu dengan kegiatan sekolah Ibu dan di luar sekolah Ibu. Apa yang Ibu lakukan, langkah yang bagaimana Ibu bisa sehingga bisa Ibu merasa tidak terbebani gitu? Mungkin begini ya Bu ya, saya kan coba pertama mungkin yang kelas 12 ya, karena mungkin ABM ini kan tinggal menganalisa aja. Kemudian kalau yang untuk SNBP mungkin saya undur waktunya ketika kita libur, saya mulai menyusun data. Apalagi kan ketika libur ini kan kita libur CGP ya Bu ya. Iya. Mungkin saya tuntaskan CGP ini sampai saya menyelesaikan di di kegiatan koneksi antar materi. Kemudian nanti mudah-mudahan Pak Fasil mau mendengarkan kita untuk aksi nyata itu di bulan Januari ya Bu ya. Itu harapan saya. Jadi beban ini kan bisa berkurang gitu Bu. Iya Bu. Selain itu kira-kira teman-teman Ibu yang mau membantu Ibu dalam kegiatan hal-hal baik itu di sekolah gitu, tentu ya kalau di JKP kan tentu Ibu sendiri kan. Kalau di sekolah itu tentu ada kolaborasi sama teman-teman gitu. Ada nggak kira-kiranya? Ya, ya Bu Wiwin, ini saya berupaya juga berkolaborasi dengan kurikulum, dengan staf TU juga, dengan bagian IT juga. Jadi kemarin alhamdulillah ada respon juga dari TU. Semoga aja nanti untuk hasilnya TU mau ngeprint. Jadi berkurang juga beban saya ngeprint hasil ABM anak-anak. Kemudian saya juga berkolaborasi nanti ya Bu ya dengan kurikulum untuk membantu saya membicarakan dengan siswa saya, karena siswa saya banyak Bu Wiwin, jadi mungkin beliau bisa membantu saya di kelas 12
tentang pendataan perguruan tinggi gitu Bu. Kalau untuk ini tugas CGP mungkin saya akan minta bantuan lah dengan teman-teman yang CGP, gimana sih cara tugas ini, tugas itu gitu. Kemudian dia minta bantu mengingatkan jika saya misalnya 2 hari lagi harus ini masukkan tugas, mungkin begitu Ibu. Berarti Ibu sudah punya dong gambaran yang akan Ibu lakukan gitu kan? Iya. Yeah. Jadi dari percakapan kita ini dengan gambaran yang telah Ibu sampaikan tadi, bagaimana perasaan Ibu gitu? Ya, alhamdulillah ya Bu ya, agak sedikit lebih bisa saya untuk terbuka dengan Bu Wiwi menyampaikan. Mungkin tadi tuh perasaan saya itu ada rasa khawatir, rasa cemas, tidak bisa menyelesaikan semuanya tepat waktu. Sekarang tuh setelah bicara, setelah Bu Wiwin mengarahkan saya, sepertinya mungkin ini manajemen waktu aja mungkin saya yang kurang bisa Bu gitu. Iya. Berarti ya manajemen waktu Ibu lah mungkin antara CGP dan tugas sekolah juga di luar sekolah, apalagi yang dalam waktu bersamaan ya Bu ya, berarti sudah tergambarkan oleh Ibu ya, alhamdulillah lah kalau memang Ibu sudah bisa membagikan waktu. Tapi kira-kira kapan ini sudah kegiatan ujian berarti sudah mulai ya Bu ya? Iya Bu. Oh, sudah mulai ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan lain kapan rencananya Bu? Ini untuk tugas seperti tugas rukol, jika sudah dapat linknya nanti dari Pak Fasil nih Bu ya. Saya cepat edit, saya akan segera masukkan sebelum due date. Jadi seharusnya due date-nya misalnya tanggal 30, saya segerakan mungkin malam ini kalau saya nggak sibuk, saya edit. Kalau udah selesai saya edit, saya masukkan langsung. Jadi 2 hari yang kemudian itu, yang due date itu, saya bisa angsur untuk demonstrasi Bu, mungkin begitu. Jadi setelah demonstrasi, saya bisa masukkan tugas saya sebelum due date, saya lanjutkan hingga koneksi antar materi. Kemudian ya saya bisa lanjutkan dengan tugas ABM dan ini Bu, kalau untuk apa kan untuk penjurusan anak-anak nanti kan bisa saya kerjakan di saat libur Bu. Iya. Berarti mantap Bu Yosi. Nah mantap berarti alhamdulillah berarti Bu Yosi sudah menemukan jalannya, sudah menemukan gambarannya. Alhamdulillah semoga nanti Bu Yosi tidak merasa resah dan merasa khawatir yang menjadi tugas Ibu dalam satu sisi sebagai guru, satu sisi juga sebagai CGP. Oke lah Ibu, mungkin percakapan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Ya, makasih loh Bu Wiwin udah menyediakan waktu buat saya. Iya, sama-sama Bu Yosi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu Yosi. Iya. Yang jelas tetap semangat. Ya, semangat Bu. Terima kasih Bu Wiwin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.